Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamanah beserta wakilnya, Bapak-bapak Dewan Pertimbangan dan semua pengurus pesantren Sukamanah, pengurus Dewan Santri dan pengurus asrama, juga santriyin, santriyat yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam Rabu tanggal berapa? Tanggal 20 Januari ini saya mendapat kehormatan atas perintah pimpinan pesantren Sukamanah untuk hadir pada acara peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari yang lalu Kang Aji datang ke rumah, katanya titip pesan dari pun bapak dan pun paman untuk bersilaturahim di dalam acara Isra dan Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj di pesantren Sukamanah ini. Betapa bahagia, gembira atas undangan. Bagi saya itu sebuah perintah, ya, gitu. Kehormatan yang diberikan oleh semua keluarga besar pesantren Sukamanah. Dari Sukahideng ke Sukamanah ini sangat dekat, bukan dekat jaraknya saja, ada yang lebih dekat daripada jarak, yaitu hubungan batin itu tanpa jarak. Tadi sambutan dari wakil pimpinan begitu, saya rasa agak jauh gitu. Padahal deketnya gitu. Monikat asa diagung-agung gitu. Padahal mah biasa we mangtamnya gitu. Betul-betul saya merasa haru dengan situasi, kondisi pada malam ini. Haru itu dari berbagai segi, dari sisi pertemuan saya dengan keluarga besar, dan haru pula melihat santriyin, santriyat yang begitu khidmat, khusyuk, tidak ada suara sedikit pun, sampai-sampai saya mengira semua tidur.
tapi katinggalina sareri jadi sering hakanya. Berarti henteu tidur kan ya. Mudah-mudahan silaturahim saya dengan semua keluarga besar dan santri Sukamanah ini membawa berkah bagi kita semua. Para ibu, para bapak, para santri, wabil khusus bapak pimpinan yang saya hormati, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita tahu, Isra adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Rasul juga dari Al-Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, 2 sampai 7, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa. Sidratul Muntaha itu adalah, sidrah itu pohon sidir, tapi besarnya luar biasa. Kalau dijelajahi lingkarannya itu 500 tahun itu pakai ojek tidak akan. Jadi sangat besar. Dan Al-Muntaha itu adalah tempat penghentian terakhir, yakni makhluk-makhluk yang naik dari bawah ke atas itu hanya sampai sana, tidak bisa menembus Al-Muntaha itu, kecuali seorang makhluk, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diizinkan oleh Allah menembus Sidratul Muntaha ke Mustawa untuk melihat Allah secara langsung. Dikasih anugerah melihat Allah secara langsung dan mendapatkan pesan sholat itu. Itulah kehebatan Nabi dan Rasul kita. Sementara Nabi Musa memohon untuk melihat Allah, tidak dikasih. Nabi Musa memohon kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, mohon perlihatkan kepadaku zatmu agar aku bisa melihatmu. Allah menjawab, lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Tapi Rasul tanpa memohon untuk melihat Allah, beliau dianugerahi melihat Allah di Mustawa itu waktu Mi'raj. Itu adalah pendapat Ahlus Sunnah. Kalau kamu Mu'tazilah boleh tidak percaya ya. Kalau Mu'tazilah jangankan sekarang, di akhirat pun tidak akan melihat Allah, kata Mu'tazilah. Ya itu buat Mu'tazilah. Keur anjeun we mah nempo teh urang mah arek kitu we geusnya gitu. Terlalu panjang kalau kita uraikan dalil mungkinnya melihat Allah, dan memang terjadi, bukan hanya mungkin, terjadi melihat Allah di dunia ini bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada waktu Mi'raj. Anak-anakku, peristiwa Isra ditegaskan di dalam surat Al-Isra yang tadi dibacakan oleh Qori, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
peristiwa Mi'raj di dalam Al-Quran diisyaratkan di dalam surat An-Najm. Ya? Itu kalau di dalam surat Al-Isra linuriyahu min ayatina, kalau di dalam surat An-Najm tatkala Mi'raj itu mengungkapkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Muhammad betul-betul telah melihat sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbesar. Begitu. Dan ditegaskan peristiwa Mi'raj itu dijelaskan di dalam hadis-hadis. Hadis sahih, dari hadis dhaif mah kuatnya, lulus. Hadis-hadis sahih menjelaskan tentang Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertemuan di langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, kemudian sampai menempatkan pesan pulang lagi dekat dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wah nggak akan kuat 50 kali sholat, kembali lagi kepada Allah. Itu beritanya di dalam hadis yang sahih. Itu peristiwa Mi'raj. Peristiwa itu, Isra dan Mi'raj itu terjadi tidak menghabiskan satu malam. Sangat singkat sekali. Teu saputing-puting acan. Jadi tidak mulai maghrib sampai subuh, tapi di malam, sebahagian malam. Perjalanan yang begitu jauh, sangat-sangat jauh, ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, mungkin lebih singkat daripada kita pakai mobil ke Bali. Itu. Tetapi karena berita itu dimuat di dalam Al-Quran, diisyaratkan dalam Al-Quran, di dalam hadis, ditegaskan peristiwa Mi'raj di dalam hadis yang sahih, kita tidak bisa menolak. Kita harus meyakini bahwa itu terjadi. Kita tidak boleh berteori dengan teori-teori manusia. Karena Allah itu lepas dari segala teori manusia yang kerdil. Kekerdilan manusia, teorinya pun pasti kerdil. Tapi Allah harus ditempatkan di dalam tempat yang absolut, yang mutlak, yang tidak dibatasi dengan segala keterbatasan. Allah harus dilepaskan dari segala keterbatasan. Oleh karena itu, anak-anakku, maka di dalam pemberitaan Mi'raj, Allah tidak memberi, di dalam pemberitaan Isra, Allah tidak memberitakan Isra-nya Rasul seperti Isra-nya Nabi Musa, seperti Isra-nya Nabi Ibrahim, yang kurang keren mungkin. Kalau memberitakan Isra-nya Nabi Musa untuk mendapatkan Taurat ke Tursina, Allah hanya mengatakan walamma jaa Musa limiqatina. Tatkala Musa datang ke mikot kami. Begitu redaksi dalam Al-Quran. Isra-nya Nabi Ibrahim justru menghikayatkan kata-kata Nabi Ibrahim sendiri. Qala inni zahibun ila rabbi. Ibrahim berkata, saya akan berangkat menuju Rabbku. Tapi tatkala memberitakan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memulainya dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdi. Artinya, untuk meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj, kita harus mengisi diri kita dengan tasbih itu. Apa tasbih?
Tasbih itu kan membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Tanzihullah anin naqais. Tapi itu kurang mudah dimengerti. Yang mudah dimengerti, tasbih itu melepaskan Allah dari segala keterbatasan. Itu lebih keren kan? Jadi tasbih itu, Allah itu harus dilepaskan dari segala keterbatasan yang membelenggu kekerdilan kita. Baru kita bisa yakin terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Karena kalau kita sudah menempatkan Allah di dalam tempatnya, yaitu kemutlakan, keabsolutan yang tidak terbatas dengan berbagai sekat keterbatasan, maka akan menjelma kebesaran Allah di dalam diri kita. Dan jika kebesaran Allah menjelma di dalam jiwa kita, kecillah segala sesuatu, termasuk urusan-urusan duniawi. Malkabita ku alpadmo, ya gitu. Nah, itu untuk kita menempatkan Allah di dalam keabsolutan itu, di dalam kemutlakan itu, maka yang diperlukan oleh kita adalah tafakkur, merenungkan makhluk-makhluk Allah. Makhluk Allah. Karena kita tidak bisa melihat Allah. Dan kita tidak bisa mendengar Allah. Kita tidak bisa merasakan langsung zat Allah. Tapi yang kita bisa tangkap adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, sebetulnya Allah sudah pamer kepada kita. Kehebatannya dipamerkan, hanya kita ngantuk wae. Nunutan gitu. Tuh geuingkeun nunutan. Mengapa Allah memamerkan, mempertontonkan kebesarannya, tapi kita tidak menangkap kebesaran itu? Karena memang biasa kelihatan sehari-hari. Anak-anakku, yang biasa kelihatan sehari-hari, jangankan yang kecil-kecil, yang hebat pun lewat, tidak pernah dilihat. Tapi yang tidak bisa kelihatan, dia biasa kelihatan sehari-hari, jangankan yang besar, yang kecil pun akan membuat gempar. Boleh Bapak praktekannya? Bisi guyur. Bapak nyauran itu tuh, listrik itu tuh, hei listrik ka dieu. Panggil listrik teh kurunyung ka dieu. Teu nempel kana kabel tapi hurung listrik hurung ka dieu ka payuneun Bapak. Sok usik-usikan hareupeun Bapak ka dieu. Kieu we listrik teh di dieu. Cuk aranjeun hanya ka teu mawa HP kan gitu atuh. Mun mawa HP mah wah dipoto kan gitu. Coba seandainya Bapak mali parakeuteun bisi guyur teh. Bisi viral. Bayangkeun we. Lampu itu caang hurung tanpa nyambung kana listrik, eta kabel nanaon di dieu kikituan ngamang. Coba bagaimana reaksi kamu? Pasti wah, Pak Ii hebat. Nah, gitu. Manukot kembung hebatna ge, hebat. Bapak turun di dieu teh sarujud sahwi kabeh oge. Gitu kan? Dan ningali eta. Sudah. Gitu. Setuju tidak kalau begitu? Setuju. Pasti nyebut hebat kan? Hebat. Tapi coba bandingkan lampu yang seperti itu dengan matahari. Yang keluar dari timur tanpa nyambung kabel, kemana? Bukan menerangi ini, menerangi semua alam. Semesta alam ini, dunia ini. Coba kamu minta jawaban, hebat mana lampu di sini yang tadi dengan matahari, hebat mana? Wah, ojo dibanding kayak tua, ya hebat.
sabaratus ratus juta kali lipat hebat matahari. Tapi pernahkah kita melihat matahari, ya Allah hebat Gusti, pernah enggak? Padahal Allah pamer itu, memamerkan kepada itu kehebatanku. Tapi kita tidak pernah menjelma kehebatan Allah di dalam dada kita. Mengapa? Kerdil kita tertipu dengan yang biasa atau tidak biasa. Tidak cukup hanya memamerkan itu, Allah berkata di dalam Al-Quran, unzuru madza fis samawat. Coba perhatikan apa yang ada di langit. Tapi kita masih terus aja nunutan. Dititah oge mikiran. Unzuru madza fis samawat. Wa fi anfusikum, coba pikir apa yang ada pada diri kamu. Begitu, wah rumitnya. Dokter genteka, dokter mata, anu spesialis mata can kakorek kabeh rahasia mata kan gitu. Itu. Ternyata dokter umum itu segala apa, teh segala atah menya dokter umum mah gitu mana gitu. Itu. Nah gitu. Nah anak-anak, karena kita tertipu oleh yang biasa dan tidak biasa, maka Allah coba mempertontonkan hal yang tidak biasa, yaitu melalui Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sugan rada ngagebeg, aya makhluk, aya jalmi anu menempuh perjalanan begitu jauh gitu, dengan waktu yang sangat singkat. Biasa ente eta? Ente biasa. Itu padahal sebetulnya ente lebih aneh daripada matahari. Ngan pedah matahari mah biasa katempo sapopoe, teu dipelong-pelong acan. Namun sapopoe biasa mah jelema ka langit, belah ka langit teh sakedapnya kantun heuji lebih lohor ka dieu deui. Namun kitu mah sapopoe moal mal aneh. Ngan ku sabab teu biasa jadi urang menganggap tasugan sok terapi kuno teu biasa eta urang tergugah. Itu. Nah itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam ayat tadi dipertontonkan oleh Allah linuriyahu min ayatina di dalam surat Al-Isra, agar kami pertontonkan kepada Muhammad sebahagian tanda-tanda kekuasaan kami. Di dalam Mi'raj, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Muhammad betul-betul telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbesar. Itu kebiasaan Allah terhadap para rasul. Rasul itu dipertontonkan, kalau kita hanya diperdengarkan cerita rasul. Cuman kita harus yakin. Kalau tidak yakin, ya kalaut orang kan. Cilaka. Rasul dipertontonkan. Nabi Musa dipertontonkan. Itu wadmum yadaka ila janahika takhruj baydha'a min ghairi su ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Itu ditunakan wa matilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asaya atawakku 'alaiha wa ahshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a qala khudh wa la takhaf sanu'iduha siratal ula. Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydha'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Agar kami pertontonkan kepada Musa sebahagian tanda-tanda kebesaran kami yang terbesar, keagungan kekuasaan kami yang terbesar. Jadi Rasul itu dipertontonkan kepada Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Demikianlah kami mempertontonkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Rasul itu biasa kebiasaan Allah dipertontonkan sehingga keyakinannya tak tergoyahkan.
Kalau kita mendengar apa yang ditonton oleh siapa? Rasul. Tapi syaratnya harus yakin. Nah, untuk menjelmakan kebesaran Allah, coba akan Bapak kupas sebahagian yang dipertontonkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar Isra Mi'raj ini kita yakin betul. Kita jelmakan dulu kebesaran Allah, kita jelmakan dulu keabsolutan kekuasaan Allah dengan menonton makhluk atau alam yang dipertontonkan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita pernah melihat buruk tidak? Tidak. Ya. Melihat juga buruk buatan Prancis. Itu pesawat buruk ya. Eta mah teu pira. Nah, buruk itu bukan siluman, bukan. Lain Nyi Roro Kidul lain siluman. Binatang biasa, kata Rasul dabatun abyad. Binatang yang berwarna putih. Tawil fauqal himar dunal bakal. Jadi tingginya di atas himar, di bawah keledai. Tapi langkahnya yadau hafirahu ila muntaha tarafihi. Satu langkah itu sampai ujung langit. Langkahnya itu satungtung deuleu cek bahasa orang. Sampai ujung penglihatannya satu langkahnya. Kita nonton itu makhluk Allah. Tapi kita harus yakin itu berita dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak yakin apa yang dikatakan oleh Rasul, ya tong bilu peringatan Isra Mi'raj ya, gitu. Atau sare gitu. Itu. Rasul mengatakan seperti itu di dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, itu. Bahkan asalnya agak binal itu, agak liar, buruknya itu mau ditunggangi. Kata Jibril, buruk, siapa yang menunggangi? Tidak ada makhluk semulia dia. Wah, gitu kan? Gitu. Katanya binal itu bukan karena apa, tapi karena rindu kepada Rasul gitu. Seperti awewe nu centil ningali lalaki kan gitu. Kabogohna jadi mati ke rumah lameh gitunya gitu. Bukan karena memang itu. Itu. Satu lagi di antara yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diperlihatkan kepada satupun rasul mulai Adam sampai Nabi Isa tidak, adalah Rasul dipertontonkan kepada bentuk Jibril yang asli. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, kata Siti Aisyah, Rasul bersabda begini, lam arahu ala suratihi allati khalaqallahu alaiha illa marratain. Saya tidak pernah melihat Jibril sesuai dengan bentuk aslinya kecuali 2 kali. Jadi Jibril dipertontonkan sesuai dengan bentuk aslinya itu 2 kali. Itu di dalam hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad menjelaskan 2 kali itu pertama di bumi ini tatkala Rasul meminta Jibril menampakkan wujud aslinya. Yang kedua adalah di Sidratul Muntaha. Keduanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang di dunia ini disebut dalam Al-Quran melihat Jibril teh laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Muhammad betul-betul melihat Jibril di ufuk yang nyata. Yang kedua di Sidratul Muntaha dijelaskan di Rasul An-Najm laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Muhammad betul-betul melihat Jibril sekali lagi di Sidratul Muntaha. 2 kali, biar aku tuh yakin. Nah, itu. Di dalam hadis-hadis sahih Rasul menyebutkan bahwa Jibril itu saddal ufuk, menutup ufuk ini semua tertutup, langit itu katutup ku Jibril.
Itu lahu at-tahawil, sayap Jibril itu punya tahawil itu gemerlap berbagai macam warna. Itu warna batu-batu mulia gemerlap. Ulah ngabayang kenjangjang Jibril siga jangjang kalkum. Gitu. Nah, banyak lagi keterangan-keterangan. Ada Imam Ahmad menelusuri riwayat Al-Asim, kemudian Asim tidak beritahukan dari sahabatnya. Gimana katanya? Dia menjelaskan bahwa satu sayap Jibril itu dari ujung bumi timur sampai barat, minal masyriq ilal maghrib, eta sajangjangna. Nah, dihikayatkan oleh Al-Qurtubi ini. Kalau ini riwayat Al-Qurtubi, Bapak kurang paham, tapi lamun teu percaya ka Bapak, ulah amek ka Bapak ka Al-Qurtubi we nya amaknanya itu dina hadis dina tafsir Al-Qurtubi. Anu pertama kali Rasulullah ingin melihat Jibril. Rasul mohon ke Jibril, bentuk Jibril yang sesungguhnya itu seperti apa? Kau datang ke sini gitu seperti Pak Atam, kadang-kadang datang lagi seperti Pak Aceh, datang lagi seperti Mang Burhan, mungkin gitu kan, mun ayeuna mah gitu. Jadi beda-beda. Kadang-kadang seperti Dihyah Al-Kalabi, kadang-kadang kayak Jabir, kadang macam-macam. Seperti yang datang kepada para sahabat tatkala Jibril mengajari rukun agama kan? Kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idja'ana rajulun sadidu bayadis thiyab sajidu sawadis sa'r la yura lahu asarus safar. Tatkala kita ngobrol-ngobrol duduk-duduk beserta Rasul, tiba-tiba datang seseorang asing yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan bekas-bekas perjalanan jauh, padahal dia orang asing. Kalau orang asing itu kelihatan lusuh, rambutnya kusut, mungkin bajunya agak kotor, tapi ini bajunya bersih, rambutnya hitam. Tiba-tiba bertanya apa iman, apa Islam, apa ihsan, dijawab oleh Rasul, ya benar. Kemudian dia lewat begitu saja. Rasul bertanya siapa, tahu enggak siapa itu? Katanya Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasul, daka Jibril yu'allimukum dinakum, itu adalah Jibril mengajar agama kepadamu. Lineuk Jibril teh ka para sahabat mah, ya itu sahabat turun Jibril, adika urang mah lingas da baueun, duka bau rokok, duka bau dosa kan itu. Ka urang mah sieuneun, ya itu. Nah, itu biasa. Tapi bentuk Jibril yang asli Rasul karena memang beda-beda datangnya, maka Rasul memohon kepada Jibril, coba bentuk engkau yang asli itu seperti apa. Kata Jibril, jika Allah mengizinkan saya bisa memperlihatkan. Tiba-tiba Jibril dari ufuk datang menutup langit semua ini, Rasul pingsan. Padahal Rasul itu manusia yang paling berani. Itu untuk borangan cara orang Rasulullah. Waktu dakwah ke jin kan, Rasulullah ke padang pasir dakwah ke jin itu, Ibnu Mas'ud mengatakan mari kita ke padang pasir. Tapi kamu ya jangan melebihi garis ini. Digaris oleh Rasulullah, digurat ya gitu. Kamu duduk, jangan kemana-mana. Rasul masuk melewati garis itu, kata Ibnu Mas'ud, waduh alam ini gelap semuanya, hitam dan suara yang bising luar biasa. Ini jin sadunia meureun kumpul. Rasul dakwah ka jin, kan Rasul mah diutus ka sakolen, ka jin jeung manusia.
Aya nu iman kan jin tingali dina surat jin kan aya nu iman ka Rasulullah SAW. Itu anjin mah bapakna teh iblis nya gitu. Ari urang mah bapakna Adam gitu. Jin mah aslina kafir, jadi lamun mukmin teh menyimpang. Ari urang mah aslina mukmin, lamun kafir teh menyimpang gitu. Itu. Nah, ditutup Rasulullah pingsan, lalu malaikat Jibril turun berbentuk manusia lagi mendekap Rasulullah, membersihkan debu yang ada di wajah Rasul itu. Dan Rasul siuman. Tatkala siuman, Rasul berkata seperti ini, "Ya Jibril, ma dzanantu annallaha khalaqa ahadan ala misli hadhihi surah." Jibril teu nyana gitu. Saya tidak mengira sedikit pun bahwa Allah menciptakan satu pun makhluk yang bentuknya seperti ini. Mencek bahasa sodong mah panyana teh, tak gitunya gitu. Panyana teh, makhluk nu cara kieu, boromenta nempo. Panyana Jibril teh ngankur aslina teh kitu we ngebelegedeg akur we gitu, tapi guningan bentukna teh kitu. Saur Jibril, kata Jibril, "Ya Muhammad, innama nasartu janahaini min ajnihati." Padahal saya tadi waktu saya memperlihatkan diri kepadamu itu hanya membentangkan dua sayap. Wa innali sittami'ati janahin kullu janahin minha ma bainal masyriqi wal maghrib. Padahal saya itu punya 600 jangjangnya, 600 jangjang. Nu tiap jangjangna antara masyrik sareng maghrib. Tuh sajangjangna wae sakitu. Ayeuna 600 jangjang. Sigana teh dunia ieu dipake ngadu kaleci ku Jibril mah. Ya? Paling henteu pake main bal. Itu ditereuy buleud geus sigana katereuyeun dunia ieu ku Jibril. Nah, kita ini dipertontonkan. Sekarang tonton ini. Cerita ini harus kita punya imajinasi. Kalau manusia itu punya imajinasi. Kalau yang tidak punya imajinasi mah itu rada off roadnya, out of the road, keluar jalur gitu. Itu anu teu punya imajinasi. Kita menonton cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ada transfer keyakinan dari yang ditonton oleh Rasul kepada yang didengarkan oleh kita. Kalau yang ditonton oleh Rasul tidak didengarkan oleh kita, maka tidak ada transfer, tidak ada perpindahan keyakinan dari Rasul kepada kita. Itu kata Rasulullah, wah inna dzalika la'azim. Munsur orang Karang Tunggal mah bedul badag tinggi itu. Inna dzalika la'azim. Badag. Itu. Jibril kan gitu. Ingat, jadi Jibril punya berapa sayap? 600 sayap. Satu sayapnya dari masyrik sampai maghrib. Itu. Apalkeun eta. Eta keterangan eta aya dina hadis-hadis sahih. Sekalipun tidak bercerita seperti ini. Itu punya 600 sayap, satu sayapnya saddal ufuk, ada lagi mabainal masyriq wal maghrib. Itu kata Jibril, ya Muhammad, ma ana fi janbi ma khalaqallahu illa yasira. Muhammad, saya ini dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain ini termasuk kecil. Aduh, coba sagede kitu teh cenah leutik gitu. Laqad khalaqallahu Israfil lahu sittu mi'ati janah. Israfil sama diciptakan oleh Allah punya 600 sayap. Tapi kullu janahin minha ala qadri jami'i ajnihati. Tapi satu sayap Israfil itu sama dengan semua sayap saya. Jadi satu sayap Israfil itu 600 jangjangan Jibril. Jadi wah itu. Tapi wa qad yatada'alu ahyanan min makhafatillah hatta yakuna biqadril wus'i.
Tapi Israfil yang begitu besar itu, kalau sedang takut oleh Allah itu peot teutik nepi ka sagede manuk piit cenah gitu. Gitu. Nah, ada orang teu peot-peot da teu sieun kan gitu. Wala. Dah gitu. Israfil itu besar palingan ngadehemna mata hancur dunia nya. Keur bade ngaheot engke ngaheot Israfil. Nah gitu. Nah, anak-anak, itu sangat besar Jibril. Dan tidak hanya besar, Jibril itu lain gede gabug ngaranna teh nya. Badag tapi ceboy henteu. Di dalam Al-Qur'an sifatan Jibril itu dzikuwatin, gagah, mempunyai kekuatan. Indalil arsy makin, punya kedudukan di sisi Allah, di sisi Allah dil arsy yang memiliki aras. Muta'in sama, berwibawa di alam sana, di alam malaikat. Sekalipun Israfil lebih besar, tetap komandannya siapa? Jibril. Itu komandannya Jibril, di orang ge loba kan gitu, anu anak buahna carangkung badag komandanna pendek aya kan gitu. Itu tapi sieuneun we. Tah sapertos naon banser anu carangkung badag sieuneun ku Pak Atam. Nah itu. Itu kan. Itu kemudian amin, jujur, tara korupsi Jibril mah nya. Nah, gitu. Di dalam surat An-Najm disebut allamahu syadidul quwa. Muhammad itu diajari oleh syadidul quwa yang sangat gagah. Dzu mirratin, yang mempunyai kekuatan. Itu syadidul quwa dzu mirra itu semua ahli tafsir adalah Jibril. Itu. Al-Qurtubi menyebutkan riwayat Al-Kalabi, di antara kegagahan Jibril itu tatkala menyiksa kaum Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut. Anu suka ngaliwet teh nya gitu, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ada 6 daerah. 6 daerah yang paling ngetop adalah Sadum. Sehingga perilaku kaum Nabi Lut disebut sodomi karena dari Sadum gitu. Sodomi. Itu 6 daerah itu mungkin sebesar provinsi Jawa Barat. Ya, gede natelah gitu di ditu teh. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa cara menyiksa kaum Nabi Lut teh ja'alna 'aliyaha safilaha. Itu dalam Al-Qur'an. Kami jadikan bagian atas bumi kaum Lut itu jadi bagian bawah. Gitu, tah dikitukeun plak. Nah, itu menyuruh Jibril balikeun. Nah, katanya selembar bulu sayap Jibril salamar lain sajangjang. Salamar bulu sayap Jibril nyodok sa provinsi tek Jawa Barat. Diangkat nepi ka ceritana urang langit ngadangu cenah tingkareokna hayam, gagegogna anjing, baka cangkungna Jibril. Tuh dibalikeun plek. Tah, salamar bulu jangjang Jibril tek dikitukeun plek. Al-Kalabi. Kemudian di antara kegagahan Jibril itu langit bumi lebih cepat daripada kedipan mata. Itu nya pantes jangkung badag kan gitu. Kemudian tatkala apa katanya iblis menggoda Nabi Isa oleh Jibril dikitukeun di Baitul Muqaddas gitu. Pung si iblis nyangsang-nyangsang di India ya gitu. Sakepohnya. Jadi Jibril itu bukan hanya besar seperti yang tadi kita sampaikan, tapi gagah, kuat. Tos, ayeuna bayangkeun ku aranjeun, tos ayeuna. Tos cerita eta Bapak rek nanya ayeuna nya. Ayeuna lamun teh masaur Jibril sok Muhammad tumpak dina jangjang kuring. Kieu we Jibril teh tong kudu ngajlok lah, sok ka langit. Tah dikieukeun ku Jibril teh ka langit 10 menit, 5 menit misalnya gitu. Sok ka handap deui plek gitu. Sok Bapak rek naros. Mungkin teh. Mungkin teh. Mungkin. Kalau kita melihat makhluk yang besar dan gagah seperti itu,
komo lamun rada bari ngajlok mah Jibril nya gitu. Dikitukeun blok. Itu. Nah itu Jibril. Sedangkan yang memberangkatkan Muhammad ke sana Jibril atau yang menciptakan Jibril? Jibril atau yang menciptakan Jibril? Subhanalladzi asra bi'abdi, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Jadi artinya zat yang memperjalankan hambanya dalam jarak begitu jauh, waktu begitu singkat itu adalah zat yang terlepas dari segala keterbatasan. Jibril mah masih terbatas. Mal bisa usik ku Allah teu diusikeun mah. Masing jangkung badag oge. Itu. Oh. Jadi sok ayeuna kenal sok Pak yakin Isra Mi'raj teh yakin teu? Leutik keur Allah mah. Naon gitulah, kecil. Nah, kita bisa yakin seperti itu setelah menonton makhluk Allah. Apalagi Rasulullah yang menontonnya begitu jelas, sudah menjelma Allah itu di dalam dada beliau. Dan aneh, anak-anak kieu aneh natanya. Eta mah Rasulullah begitu dekat dengan Jibril teh kanya. Hampir setiap hari teh temu lah. Jeung apa Jibril teh jagoan, gagah apaleun Rasulullah. Tapi teu pernah aya kafir pek sia bejakeun ka Jibril. Tara. Urang boga Jibril henteu. Atawa saha gitu ngaganggu. Jibril ieu si ieu ngaganggu. Tara gitu. Tara. Tidak pernah Rasul meminta bantuan kepada Jibril untuk itu. Tidak pernah. Rasul dengan Jibril itu hanya mudarosah, hanya ngaderes Al-Qur'an terutama bulan puasa. Itu Jibril hanya menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Itu atuh lamun perang make Jibril mah teu kudu make perang beneran dikituan gitu. Persis seperti kakek beliau, seperti Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim tatkala mau dilempar ke api, apinya sudah siap, sudah dipanaskan lagi, sudah puncak panasnya, Ibrahim dilemparkan melalui ketepel, manjanik namanya. Yang biasa untuk menghancurkan benteng itu, biasa batu dulunya untuk pakai kanon, untuk pakai rudal pada zaman itu. Betot, tung gitu. Nah, Ibrahim itu sedang melayang dan mau masuk api, datang Jibril. Itu kata Jibril, halaka haja. Apakah kamu perlu bantuan mungkin? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Ka anjeun mah teu peryogi. Waduh. Itu, adapun kepadamu saya tidak butuh. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Dialah zat yang paling baik untuk diserahi urusan. Hari orang mau boro-boro datang Jibril, datang jin kumenol ge disembah ya gitu. Begitu. Nah itu tauhid. Mengapa Rasul dan para Rasul semua tidak berpaling dari Allah kepada siapapun? Karena sudah menjelma kebesaran Allah, kekuasaan Allah di dalam dada mereka. Itu kan? Nah, itu sudah menjelma kebesaran Allah, kemudian bertemu dengan Allah. Lamun Gus penok Gus naon menjelma kebesaran, bertemu cik urang kieu nya anak-anak. Kalau kamu bertemu dengan Pak Presiden, dekat, wah Presiden itu baik kepada kita, kemudian mau berpisah, cik coba orang hoyong nomor kontaknya, hoyong tuh, hoyong kamu hubungan kan, itu butuh sekali untuk menjalin hubungan dengan orang yang dianggap besar oleh kita, yang dianggap hebat oleh kita. Presiden itu hebat kan lah.
komo lamun presidenna Donald Trump nya gitu. Si koplok gitu. Itu. Nah, Rasul setelah menjelma kebesaran Allah, bertemu dengan Allah, itu kasih sayang Allah, Allah memberikan nomor kontak kepada Rasulullah untuk berhubungan dengannya. Nomor kontaknya akhirnya nomor sabaraco 24434. Nah, itu nomor kontak. Jadi kebutuhan untuk nelepun ke Allah geus anu menjelma kebesaranana. 2 naon subuh. Ada 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4. Nah, itu nomor kontak. Itu bukan taklif, bukan beban, tapi kebutuhan kita untuk berhubungan dengan zat yang sangat agung. Maknya jeung Prabowo wae hayang nomor kontakna jeung Allahmu. Ada. Itu kebutuhan kita. Allah memfasilitasi. Jadi sholat itu adalah kebutuhan kita untuk menyambungkan kita dengan zat yang Maha Pencipta. Begitu. Kemudian di dalam ayat itu subhanalladzi asra bi'abdihi. Muhammad itu hebat? Nabi Muhammad hebat? Hebat. Keren? Keren. Moal aya sakeren anjeunna. Tapi Allah mengatakan Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Tidak bi Muhammadin, tidak bi Rasulihi, tapi bi abdihi. Labelnya itu hamba. Artinya sehebat apapun makhluk Allah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap beliau adalah hamba. Hamba itu yang diurus dan diatur oleh siapa? Allah. Dan Muhammad itu memang hamba yang paling hamba. Artinya hamba yang paling hamba, ya betul semua juga hamba Allah, tapi Nabi Muhammad yang paling merasakan kehambaan dirinya kepada Allah. Ari urang ge hamba, ngan urang mah lain asa hamba Allah, asa menang orang we, mun usik asa usik sorangan, mun pinter asa pinter sorangan, mun sukses asa menang sorangan. Muhammad mah teu pernah sukses Allah, musibat Allah. Itu hamba yang sesungguhnya, karena beliau selalu sadar bahwa setiap saat ada di dalam genggaman kekuasaan siapa? Allah. Coba hadisnya gimana? Siti Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah itu menyadari kehadiran Allah pada setiap situasi dan kondisi. Nabi Muhammad, amun angin ngagelebug, angin agung, orang malah angin yuk, angin. Muhammad mah langsung Allahumma inni a'udzubika inni ana as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha. Yang hadir dalam angin yang kencang itu Allah. Allah hadir itu Allah. Jangankan hal-hal itu, mau ke WC saja, yang hadir itu Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Jadi sadar di dalam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang kotor. Itu kan? Tos wae keluar meja masih sadar ieu teh ku Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dzini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Sadar bahwa lain tuh orang makan gitu, gitu kan gitu. Rasul mah sadar bahwa keluar kotoran itu ada yang mengeluarkan siapa? Allah. Alhamdulillah yang telah azhaba anni ma yu'dzini, telah menghilangkan yang menyakitkanku.
wa abqa fiyya ma yanfa'uni, sementara yang manfaat bagiku tetap dia simpan. Itulah hamba sesungguhnya. Nah, kalau kita betul-betul sebagai hamba Allah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari kehambaan diri kita, maka kita akan merasa setara dengan siapapun. Karena saya hamba, santri hamba, tukang runtah hamba, tukang mulung hamba, hamba semuanya. Saya adalah hamba Allah sama dengan mereka, maka tidak akan sombong. Tidak akan goblok sih mau. Itu karena saya diatur oleh Allah, tukang mulung diatur oleh Allah, karena semuanya adalah abad, marbub, hamba yang diatur, yang diurus oleh Robnya. Itu. Nah, dasar keimanan itu kita hadirkan Allah di dalam segala situasi dan kondisi. Hadirkan Allah di dalam sukses kita agar kita tidak sombong. Hadirkan Allah di dalam musibat kita agar kita tidak putus asa. Itu. Hadirkan Allah di dalam sukses kita seperti hadirnya Allah di dalam suksesnya Sulaiman. Seperti hadirnya Allah di dalam suksesnya Dzulqarnain. Tatkala Sulaiman, kita tahu kan kesuksesan Nabi Sulaiman tidak ada raja yang menandingi sampai akhir. Tapi menyikapinya yang hadir Allah, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari zat yang mengurus dan mengaturku. Sadar, dia itu tidak punya eksistensi apapun. Yang eksis itu zat yang mengurus dan mengatur dia. Begitu juga Dzulqarnain tatkala beres membangun benteng Ya'juj Ma'juj. Tatkala gunting pitanya, beliau tidak mengatakan, "Doh, saya materi beres." Tak ya saya daya, tapi hadza rahmatun min Rabbi. Ini adalah anugerah dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Wa kana wa'du Rabbi haqqa. Rabbi menjelma. Yang menjelma itu rububiyah Allah, bukan kehebatan dirinya di dalam kesuksesan. Jangan kehilangan Allah di dalam sukses seperti hilangnya Allah di dalam kesuksesan Qarun. Coba bandingkan. Qarun menyikapi kesuksesan bagaimana bahasa? Innama utituhu ala ilmin indi. Pantas saya kaya karena saya cerdas. Mana Allah naleungit? Innama utituhu, saya dikasih harta ini ala ilmin indi hanya karena kecerdasan yang ada pada diri saya. Allah naleungit kesuksesan anak teh nu muncul dirina. Nah, kehilangan Allah di dalam kesuksesan. Begitu juga dalam musibat. Harus hadir Allah seperti hadirnya Allah di dalam musibat Nabi Ya'qub. Inni asku bathi wa huzni ilallah. Hadirnya musibat dalam hadirnya Allah dalam musibat Nabi Yunus. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hadirnya Allah di dalam musibat Nabi Ayyub. Bagaimana? Rabbi inni massaniya syaitanu binusbi wa adzab. Itu kan? Rabbi, semuanya di dalam musibat-musibat itu. Nabi. Begitu pula Rasulullah tatkala pingsan di Thaif, bahasana Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Allah yang hadir dan selanjutnya. Itu, jangan kehilangan Allah dalam musibat seperti kehilangan Allah di musibat Gus Kan'an. Gus Kan'an di musibatnya kehilangan Allah. Nya Gus teh nya tu putra Rasul teh Gus acan kan gitu. Putra Nabi Nuh kan Kan'an. Itu. Tatkala Nabi Nuh mengatakan ya bunayya rkab ma'ana anaking ka dieu yu tumpak kana parahu jeung ama. Kan'an gimana jawabnya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tidak ada Allah. Biar ma sawios ma abdi bade nyalinung kana gunung anu tiasa
melindungi abdi tina cai. Mana Allah nu aya teh gunung we, manehna bisa ngojai gunung, teu aya Allahna naleukeum. Tah anu hadir, anu teu hadir Allah dina nikmatna, teu hadir Allah dina musibatna kan dilelepkeun cara korun jeung kanan. Itu dalam dongengek dina Quran mah pasti aya bandinganana. Jadi lamun urang ningali ayeuna di dunia kitu tinggal ningali we ieu cenah aya bah anu aya ama anu tinggal ningali nah siga Nabi Musa atawa siga Korun. Itu ngan hebat kene Korun lah nya kitu. Asa kitu karana tos narunutan karunya Bapak geus capek gitu. Sakitu heula mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun ka pangresa pimpinan, hapunten anu kasuhun kalantanganana. Adani wa iyyakum wa rahimakumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun kana sanes kanten kasayanana, hapunten tina santes kakeranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajam langkung samenit. Jadi zaman ini dia. Aduh, direkam.